saya sebenarnya menangis itu 3 hari 3 malam. Katanya ibu saya melihat sosok di atas lemari, telanjang orangnya dan gemuk gitu, mulutnya besar, gemuk, ada tanduk apa. Tapi saya nggak keluar air mata. Terus sama ibu saya dibawa ke seperti orang pintar, ditutup sampai usia 7 tahun buka lagi. Dan saya nggak ngaku gitu waktu itu. Waktu itu juga orang tua kan malu dalam artian saya bermain itu tidak seperti lumrahnya anak-anak yang lain. Jadi kalau sore diajak main sepak bola itu saya nolak. Saya lebih milih main ke pohon besar. Hai guys, jumpa lagi bersama Nyai di sini di channel YouTube Nyai Epi. Kali ini Nyai mau bincang-bincang, cuap-cuap, celoteh-celoteh bersama seseorang. Siapa dia? Siapa dia? Siapa ya? Siapa ya? Dia adalah Om Hao. Yeay. Hai Om Hao. Halo, apa kabar? Ini acaranya live ya? Live. Enggak. Enggak ya? Enggak. Om Hao, Om Tak Hao. pintar cakap Melayu. Tak pintar juga lain. Bukan tak pintar, tak pandai. Tak pandai. Tak pandai. Pandai. Om Hao pasti tahu dong Om Hao siapa ya kan? Siapa ya? Aku aja lupa dengan diri saya sendiri. Om Hao ini ternyata selain pakar salah satu flashback ya, melihat masa lalu, bisa melihat masa lalu, dia juga seorang pelawak. Ya. Melihat Lucu masa sih lalu. Om Hao tuh Masa lucu. lalunya apa Mbak yang dilihat di sini? Om Hao itu biografinya yang Epi tahu tadi sempat lihat kopean. Pertanyaan. Om Hao itu Nanti katanya kita gini. nggak dapat nilai kalau Nggak, Om Hao itu katanya seorang yang ahli di bidangnya. Di bidang kalau bahasa Latinnya tuh retrokognisi. Retrokognisi itu retro itu kan mundur ya Om ya, ke belakang. Ya, kognisi itu adalah apa tuh? Maksudnya kayak mengetahui seperti, ya, iya. mengetahui. Jadi seperti flashback lah kalau Iya, bisa. flashback. Jadi Bahasa kerennya gitu. Om Hao itu jadi pakar retrokognisi. Itu bisa melihat masa lalu, sejarah. Bukan masa lalu mantan. Karena gede lah masa lalu mantan. Tidak perlu dikenang itu. Nanti nggak bisa move on. Doi curhat sang mantan. Lihat dong sekarang Om Hao. Sudah pergi jauh dia. Sudah pergi jauh. Katanya mau apa? Mau jadi warga Batam. Sesakit itukah sampai mau meninggalkan tempat asal? Ya mau merantau. Nyebranglah ke pulau seberang. Karena Batam itu istimewa. Kalau tempatnya Om Hao kau daerah istimewa Yogyakarta. Kalau di sini istimewanya karena lebih murah ke luar negeri daripada pulang kampung. Tinggal nyebrang. Tapi nggak bawa paspor. Enggak, sayang ya. Iya, nanti ilegal saya di sana. Udah bisa ngelihat sejauh mata memandang. Iya, hanya bisa dilihat tapi tidak bisa Curhat lagi. Hanya kita bisa. ke pokok Ya, oke, ke pembicaraan. pokok pembicaraan. Ini kan kita mau talk show ya, talk show plasma kali ya. Talkshow plasma beda. Om Hao, ini sekarang lagi ada di Gimana ya? channelnya Nyai Epi. Iya. Itu pengen nanya sama Om Hao. Om Hao itu bisa melihat masa lalu itu emang bawaan atau bawaan dari lahir, atau emang Om Hao belajar atau menuntut atau bagaimana? Iya, kalau itu sebenarnya bawaan sih Mbak ya, dari kecil gitu. Kalau itu berarti sama dengan indigo Om? Sebenarnya ada pola persepsi yang salah ya sebenarnya menghadapi indigo itu, bahwasanya orang indigo itu kemudian punya sukses, bisa
melihat hantu. Tapi sebenarnya tidak seperti itu. Indigo di sini yang dimaksud adalah warna aura. Jadi manusia itu kan punya spektrum warna aura ya, dari Meiji-ku, Ibinu. Saat ada di spektrum warna biru, nilai nggak ungu, itu warnanya akan lembayung biru. Sehingga indigo ini berasal dari bahasa Spanyol yang artinya nila. Jadi orang saat cakra ajingannya ini terbuka, mata ketiganya terbuka, itu auranya indigo sebenarnya. Oh gitu. Tetapi indigo yang dimaksud itu sebenarnya yang memiliki karakter berbeda-beda dan membawa misi saat terlahir ke dunia. Jadi ada yang indigo interdimensional, humanis, kemudian artis, yang terakhir itu konseptual. How masuk ke dalam tipe yang Saya bukan yang bicara, tapi orang biasanya yang menilai itu biasanya lebih ke humanis. Jadi humanis itu lebih ke pengabdian ke masyarakat. Kalau interdimensi itu lebih komunikasi dengan interdimensi, dengan dimensi lain. Tapi Om Hao ini kan hanya bisa melihat flashback ya ke belakang. Iya. Kalau untuk melihat masa depan bisa? Masa depan tidak, Mbak. Jadi artinya begini, kalau melihat itu berarti kita takabur, berarti mendahului yang Maha Kuasa Sang Pencipta. Karena melihat itu gamblang ya, memprediksi, memperkirakan, karena peluangnya pasti 50-50, 50-50. Kalaupun meleset bisa dimaklumi. Tapi kalau melihat, berarti kan melihat ya. Kalau meleset ya itu. Tapi kalau masa lalu atau flashback itu semuanya boleh, karena ini sudah terjadi. Sudah dilalui. Iya, dan ada literaturnya, sumber-sumber sejarahnya. Itu Om Hao itu begitu tahu punya kelebihan itu merasa terganggu nggak, atau pernah nggak, aduh apa sih ini gitu, pernah nggak Om Hao tuh kok aku harus begini gitu? Pernah seperti itu, dan saat saya mencoba untuk menghindar, menolak itu, justru makin diperkuat, semakin kuat. di zoom, didekatkan. Dan pernah juga bilang ke orang tua ya, terutama ibu saya itu, dulu waktu ambil saya itu nyidam apa pikir saya nyidam candi gitu. Karena secara dekat ya, di Jogja banyak candi. Iya, dan waktu itu saya sebenarnya kelahiran Jawa Timur, Mbak, karena ibu saya orang Jawa Timur, bapak saya orang Jogja. Waktu di Jawa Timur memang saya itu waktu kecil, usia 1-2 tahun, diajak ke pasar malam tuh nggak suka gitu. Sukanya diajak ke situs-situs bersejarah. Oh, benar. Ada kecenderungan seperti itu. Kemudian yang tahu itu adalah almarhum kakek saya. Jadi dulu sering main-mainan aneh saya, dari main ke kuburan. Ya, kemarin kita main ke kuburan maghrib ya. Main ke tempat pemandian jenazah. Iya, jadi itu sebenarnya hobi saya yang tersalurkan sekarang. Hobi yang dibayar. Iya. Sekarang. Pekerjaan yang menyenangkan. Pekerjaan yang paling menyenangkan adalah hobi yang dibayar ya Om. Iya. Karena sekarang lebih banyak mengisi acara-acara ya Om ya di televisi ya, yang kita bisa lihat sendiri. Itu Om Hao bisa melihat kejadian di sini nih, di suatu tempat atau di suatu gedung daerah, ada kejadian apa sebelumnya gitu ya. Iya. Itu begitu Om Hao melihat itu langsung dia tuh kayak langsung kelihatan step by stepnya atau bagaimana tuh Om? Lihat gamblang langsung, Mbak. Seperti kemarin saya tethering kan. Iya, rasanya seperti itu gitu. Cuman saya ada beberapa step-step sebenarnya. Kalau waktu kondisi sadar itu ya, itu gambaran seperti foto atau kayak saya ngelihat 3D, 3 dimensi seperti hologram gitu. Tapi saat saya tertidur biasanya nanti di alam bawah sadar nanti bisa juga terjadi astral projection atau orang Jawa bilang ngerogo sukmo. Ngerogo sukmo. Jadi ruhnya keluar, kemudian nanti akan masuk ke dimensi apa? Lain. Dan di situ saya bisa merasakan kejadian itu, bahkan menjadi pelakunya. Oh gitu. Ya, yang main di situ. Karena saya pernah yang benar-benar kelihatan tuh waktu kejadian Jepang masuk tahun 42 sama peristiwa berdarah pertengahan. Justru flashbacknya itu yang sampai tahun-tahun sebelum kemerdekaan gitu. Iya Mbak, semuanya. Bisa tembus ke sana Om. Insya Allah. Luar biasa. Jadi ya bukan saya yang meminta, tetapi yang mereka berikan itu yang saya tangkap. Karena selama ini saya tidak pernah bisa meminta, dalam artian misal saya tempat seperti ini, saya akan nyetel tahunnya itu nggak bisa Mbak. Cuman beliaunya yang nanti akan berikan informasi. Jadi tinggal automatically gitu. Nah, gitu. Om Hao itu punya ritual khusus nggak untuk memperdalam atau mempertebal kelebihan Om Hao punya ini? Ya. Itu ada ritual misalnya sesajen atau makan bunga. Ya, Padahal senangnya makan
makan Makan teman. kerupuk ya? Makan teman. Kalau makan bunga enggak, Mbak. Enggak. Soalnya udah pahit. Kayak nasib saya. Jangan itu. Masa itu udah pahit, makanan juga pahit. Oh gitu. Jadi Om Hao itu natural aja, mengalir aja tanpa ada ritual-ritual untuk memperdalam Kemampuan, ya. kemampuan itu. Iya. Bukan ilmu ya Om ya? Bukan, kalau sebenarnya Kemampuannya? begini nyai ya saya panggil. Iya. Bahwasanya saya bukan menganggap ini sebuah kelebihan sebenarnya, tapi titipan. Titipan Tuhan Yang Maha Kuasa sudah mengamanahkan, karena ada yang waktu itu menyampaikan ke saya ya orang-orang sepuh ya, yang lebih senior, yang orang-orang pinter lah gitu. Nanti bahwasanya kalau saya suatu ketika ziarah haji ke Mekah, waktu saya sujud di depan Ka'bah, ini semua kan diambil. Tuh, jadi hanya dititipin. Sudah kelakuan. Sudah pernah dilakukan? Belum, Mbak. Belum kesampaian. Belum diamanahkan mungkin ya untuk ke tanah suci, tapi saya pernah dikasih tahu seperti itu. Oh jadi intinya gini, kalau Om Hao sampai sujud di Mekah, di Ka'bah, Waktu naik haji gitu. waktu naik haji itu langsung Ya, terambil sepertinya sudah nanti akan diambil oleh yang menitipkan. dan tak ada lagi gitu. Iya, karena Sampai di situ intinya karena nanti mungkin sudah amanahnya sudah selesai. atau apa, karena saya menganggap ini bukan kelebihan. Oh. Hanya dititipin. Tapi sejauh ini Om Hao kesehariannya itu normal aja kan? Ya biasa. Maksudnya nggak umum. pernah yang Nggak kelihatan. jadi jadi bahan pusat perhatian orang-orang yang dia itu anaknya begini loh gitu. Dulu waktu kecil, Mbak. Oh. Waktu kecil itu pernah, jadi waktu pertama ke Jogja waktu itu saya sebenarnya menangis itu 3 hari 3 malam. Katanya ibu saya melihat sosok di atas lemari, telanjang orangnya dan gemuk gitu, mulutnya besar, gemuk, ada tanduk apa. Tapi saya nggak keluar air mata. Terus sama ibu saya dibawa ke seperti orang pintar, ditutup sampai usia 7 tahun buka lagi. Dan saya nggak ngaku gitu waktu itu. Waktu itu juga orang tua kan malu, dalam artian saya bermain itu tidak seperti lumrahnya anak-anak yang lain. Jadi kalau sore diajak main sepak bola itu saya nolak. Saya lebih milih main ke pohon besar, terus ke kuburan, ke tempat-tempat sepi. Siapa itu yang mau nemenin ya Om ya? sendiri. Tapi teman saya banyak di situ. Oh gitu. Iya. Kadang ditanyain, kamu kenapa kok baru pulang dari sini?